wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bahasa Indonesia akan melakukan identifikasi objek yakni ruang BK. bersama Pak Syarif. Kami akan melakukan tanya jawab tentang ruang BK. Ada yang dibantu? Assalamualaikum. Maaf, Ya. waktunya. Ya. Saya ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak Oh, dan boleh. menjadi pendamping di KPK ini. Oke, silakan. Silakan tutup ya. Ini dari kelas berapa ini? Dari kelas 3. Oh iya, sudah luar biasa, Masya Allah. Silakan tutup ya. Ada yang bisa dibantu terkait dengan BK? Silakan. Kami ingin mempertanyakan beberapa tentang ruang BK. Oh iya, silakan. Iya. Sebenarnya apa itu ruang BK? BK itu adalah bimbingan konseling terkait dengan ruang BK. Jadi bimbingan konseling yang dilakukan di ruang BK. Di dalam konseling itu sendiri ada yang namanya konseling pribadi, ada yang namanya konseling kelompok. Kita lihat di papan di depan ada tulisan ruang konseling kelompok, ya kan? Sebelah kanannya ruang konseling individual atau pribadi. Konseling individual itu layanan dari BK ya yang diberikan oleh BK untuk konseling atau siswa secara pribadi. Setiap orang itu mempunyai privasi, ya kan? Nah, bagaimana privasi itu tidak terdengar oleh orang lain? Kan nggak enak ya, namanya juga privasi. Nanti saya kalau curhat ke BK bersama dengan teman, jadi tahu dong, gitu kan? Maka difasilitasilah dari sekolah ada ruang konseling individual atau konseling pribadi di sebelah kanan. Nah, ada juga yang namanya konseling kelompok. Nah, bisa 2 orang, 3 orang, 4, ya standar ini kurang lebih 8 sampai 10 orang. Nanti ruangannya di sebelah kiri. Terima kasih. Ada lagi? Maaf, saya ingin bertanya, apa itu singkatan dari BK. Ya, Iya tadi, BK itu kan bimbingan konseling. Jadi layanan bimbingan, layanan yang diberikan oleh BK untuk siswa terkait dengan beberapa hal. Ada bimbingan belajar, ada bimbingan agama, ada layanan kemasyarakatan gini. Artinya setiap siswa itu kan boleh curhat ke BK terkait dengan bimbingan belajar ya. Saya kesulitan belajar nih, terutama dalam mata pelajaran ini, karena masing-masing orang kan mempunyai gaya belajar yang berbeda. Terkait dengan gaya belajar juga ada yang namanya kinestetik, ada istilah auditorial, ada istilah visual. Nah, terkait dengan visual, saya ternyata lebih dominan ke visual ya. Kenapa? Karena setiap ada demonstrasi terkait dengan pelajaran tertentu, misalkan IPA suka praktek ya. Oh, saya cukup paham gitu loh. Oh, ternyata seperti ini. Tapi ada pelajaran yang tertentu lebih fokus ke listening, pendengaran, auditorial. Saya lebih cepat ke mendengar dengan suara ya. Kalau hafalan mendengar kalimat itu, ayat itu pun cepat hafal gitu ya. Nah, itu salah satu potensi yang dimiliki oleh siswa terkait kecerdasan atau kelebihan dalam hal auditorial. Ada juga kinestetik nih yang suka jalan-jalan nih, saya nggak betah di kelas nih, paling 10 menit harus bergerak atau goyang-goyang badan atau harus berdiri. Nah, itu salah satu kinestetik. Maka gaya belajar masing-masing siswa di kelas kan ada bervariasi. Tapi walaupun demikian, kalau kita melihat guru yang ada di kelas, siapapun gurunya, menghormati ya. Artinya dipaksa lah sebentar bertahan walaupun nggak kuat duduk lama-lama, misalkan berjalan itu karena harus mendengarkan materi dari seorang guru ya, kita sebagai siswa harus menghormati. Ada lagi? Ya, silakan. Saya mau nanya berapa mas? Ya? Berapa luas ruang BK ini? Luas ruang BK berapa meter ya? Saya belum pernah mengukur sih ya dari sini. Yang kurang lebih berapa ya? Sama dengan satu kelas lah, kurang satu kelas kamu kelas 7 ya kurang lebih sama dengan cuman bedanya kalau di sini kan disekat ya, ada ruang tamu,
ada ruang admin, kalau terkait administrasi di apa surat-surat itu kan, atau juga angket siswa, atau juga ruang berikutnya ruang konseling pribadi, konseling kelompok, terus ruang untuk masing-masing BK ya. BK kan ada 3 ya. Saya BK kelas 8, BK kelas 7 Bu Yowan, mejanya seperti sini. Ada juga Pak Wahyu, mejanya di sebelah kiri. Jadi ada 3 BK. Terima kasih, silakan. Ada lagi yang bisa dibantu? Baik, selanjutnya tujuan adanya ruang BK itu apa? Tujuan adanya ruang BK adalah memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman dan nyaman siswa dalam konseling. Sebenarnya terkait dengan konseling, pemberian layanan yang diberikan oleh BK kepada siswa itu tidak hanya di ruang BK loh. Pak, saya lebih nyaman misalkan ya, saya lebih nyaman di taman, is okay. Kenapa harus di ruang BK? Ya salah satunya tadi menjaga privasi siswa, apalagi di ruang BK ada AC ya. Dingin nggak AC-nya? Dingin. Orang katanya masuk ke ruang BK dingin ya, enak ya, adem ya. Nah itu salah satu menjaga kenyamanan siswa. Bahkan ada juga yang orang siswa masuk ke ruang BK hanya ingin apa? Adem. Pernah kan itu kan nggak ya pernah kan nggak masalah. Artinya BK itu untuk semua. Ya. BK untuk semua siswa, bahkan bukan hanya siswa, ternyata orang tua juga sering berkunjung ke BK, menanyakan kondisi siswa dan juga sharing kepada BK dan macam-macam, termasuk komite ya. Siapa penanggung jawab ruang BK? Penanggung jawab ruang BK dalam hal ini berarti ya semua yang penghuni ruang BK sebenarnya bertanggung jawab ya, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas supaya tetap bersih dan tidak berantakan. Kalau secara itu ya berarti koordinator ruang BK dalam hal ini berarti Pak Wahyu. Pak Wahyu di samping koordinator juga sebagai guru BK kelas 9. Ya. Sudah berapa lama ruang BK ini berdiri? Ruang BK ini berdiri di sini, karena ruang BK kan banyak ya. Di sini pernah di sini sedang kita jalani. Sebelum di sini pernah di sono di samping ruang 7B, pernah juga di samping di kepala UKS. Jadi seiring dengan kebijakan dari kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolah sebelumnya ini menginginkan BK harus lebih luas supaya nyaman. Ketika ada siswa yang mau konseling lebih nyaman, jadi ada ruang pribadi, konseling pribadi, ada ruang konseling kelompok. Jadi ada yang di sini kan ulang tahun kan, nah Pak saya bisa nggak di ruang pribadi supaya lebih silent dan lebih privasi, silakan. Jadi membutuhkan ruangan yang mencakup 3 hal itu. Ada ruang tamu, ruang admin, ruang konseling pribadi dan konseling kelompok. Ya silakan, ada lagi. Di mana letak ruang BK? Ya. Di mana letak ruang BK? Letak ruang BK secara formal di sini. Di sini berarti di antara ruang kelas I dan ruang UKS, jadi diapit. Sebelah kanan ruang BK itu kelas 7I dan sebelah kiri ruang BK itu adalah ruang UKS. Kebetulan sekali berdekatan dengan UKS, maka kalau yang datang ke UKS banyak lebar karena lebih nyaman di BK karena nggak muat gitu ya. Silakan dipakai, nggak masalah ya. Terkait dengan layanan tadi, kenapa harus di ruang BK ya tadi ya. Tadi pada kenyataannya siswa boleh di luar ruang BK. Tergantung kesepakatan antara konselor dalam hal ini BK dengan konseli dalam hal ini siswa. Baik, apa pendapat Bapak jika ada siswa yang tidak tertib di ruang BK ini? Tindakan Bapak terkait dengan siswa yang tidak tertib di ruang BK, ya saling mengingatkan. Pada intinya siapapun boleh di dalam ruang BK ya, mau sharing, mau konseling, atau hanya sekedar transit ngadem, nggak masalah. Yang penting jaga kebersihan ya.
termasuk juga ketertiban. Kalau banyak orang, ya banyak siswa atau kelas, ya kita mengingatkan ya supaya dalam penyampaian suatu materi atau ketika orientasi banyak orang bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari konsei tersebut atau dari bibliotek tersebut. Penyebab apa yang dapat menyebabkan siswa ada di ruang BK? Penyebabnya banyak sekali ya. Yang pertama, ruang BK itu identik dengan satu ya, fasilitasnya oke, nyaman. Ketika bahkan kalau tidak dibatasi, semua siswa pengen masuk ke ruang BK. Cuman karena terbatas ruangannya, jadi mungkin bergantian. Jadi 7A misalkan 7B, 8A sampai 8I, 9A sampai 9I gitu. Jadi dari 7A sampai 7I ya itu bergantian ya. Karena terbatas ya, jadi waktu dan itu waktu dan ini karena waktu tertentu seperti istirahat ya. Kalau waktunya masuk kelas ya masuk kelas. Gitu. Ya silakan. Masalah apa yang sering terjadi sehingga siswa dapat masuk ke ruang BK? Masalah apa ya? Banyak ya. Ada masalah sesama teman, ada masalah belajar, ada masalah keluarga, dan bermacam-macam. Sudah. Oh iya, terima kasih kembali. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya sama lagi. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih atas kedatangannya ya. Bagaimana kesan kalian masuk ke ruang BK? Tempatnya nyaman. Alhamdulillah nyaman. Jadi saya harap jangan sekali aja masuk ke ruang BK ya. Walaupun dalam kondisi apa, silahkan ya. Is okay, welcome BK untuk semua ya. Oke, terima kasih kembali kepada anak kelas 7. 7. Dengan siapa namanya? Nayara ini. Oke, terima kasih Hanaya dan Nani ya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum. Demikian tugas dari kelompok 4 Bahasa Indonesia, yakni mengakhiri tugas mengidentifikasi objek yakni ruang BK bersama dengan Pak Syarif. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.